Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang When I Get Home, My Wife Always Pretend to Be Dead. Film ini menceritakan tentang seorang pasangan yaitu Juni dan Chie, di mana ketika sang suami pulang, sang istri ini selalu berpura-pura mati dengan berbagai macam adegan atau acting yang jenius guys. Hingga suatu hari Juni merasa bosan dan kesal terhadap perilaku istrinya ini. Tapi suatu hari ia mengetahui bahwa yang dilakukan istrinya itu memiliki makna yang luar biasa baginya. Dan apa-apa sajakah makna di setiap adegan prank istrinya yang kocak itu? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat seru dah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah berkelaku bila tiada henti-hentinya. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang bernama Juni, di mana ia memikirkan karena hari ini adalah malam ke-3 tahun pernikahan bersama istrinya. Dan saat ini ia baru saja pulang dari kantornya, dan saat ia memasuki kamarnya, tiba-tiba saja ia melihat istrinya yaitu Chie pingsan dan terlihat darah di mulutnya dong. Dan melihat hal tersebut betapa kagetnya Juni saat itu, dan sontak saja ia berusaha menelpon ambulans. Dan tiba-tiba saja istrinya terbangun dan itu hanya prank dong. Jir. Lalu setelah di prank tersebut, Chie pun mengajak makan malam suaminya ini, di mana ia masih bercanda dan mengejek tentang ekspresi Juni yang sangat khawatir kepadanya. Lalu saat di kantor, Juni pun menceritakan kejadian prank istrinya itu ke teman kantornya, di mana tampaknya Juni mengeluh tetapi temannya ini berharap istrinya itu juga melakukan hal yang sama seperti istri Juni. Ya bertingkah lucu-lucu seperti itulah guys. Lalu di sini Chie sedang mempersiapkan makan malam untuk suaminya yaitu Juni. Dan tiba-tiba saja masuk SMS dari Juni yang mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang. Lalu saat Juni pulang, ia sepertinya sudah ada firasat mengenai prank istrinya lagi. Dan benar saja, nih Chie lagi dimakan sama buaya dong. Jir. Betul-betul dah nih Chie. Dan langsung saja Juni menarik Chie keluar dari mulut buaya itu. Benar-benar ada-ada aja nih Chie anjir. Lalu setelah kejadian itu, di mana setiap Juni pulang, ia selalu menemukan istrinya sedang dalam keadaan atau berpura-pura mati dong. Di mana ada berbagai macam adegan atau acting dari istrinya yang kocak ini. Di mana suatu hari ia berpura-pura mati ditusuk lah. Lalu suatu hari juga ia berpura-pura mati ditembak lah. Bahkan ada juga yang dipanah lonjir. Benar-benar kreatif nih istri Juni. Lalu saat di kantor, kembali lagi Juni menceritakan ke temannya. Karena Juni ini merasa gelisah dong dengan sikap istrinya yang terus berpura-pura mati. Entah apa yang ingin dikatakan istrinya. Tapi ya inilah yang membuat Juni gelisah guys. Karena istrinya itu tak mengungkapkan apa yang dia inginkan, tetapi dia hanya berakting terus. Lalu saat pulang kantor, Juni pun memberi kabar kepada istrinya. Dan saat pulang kembali lagi, nih Chie berpura-pura mati lagi anjir. Di mana ia acting seolah-olah dipanah. Dan di sini Juni sudah mempersiapkan rencananya juga bahwa ia akan ikut berakting sesuai apa yang dilakukan istrinya ini. Nih parah sih, pasangan asli dah, lucu parah guys. Lalu keesokan harinya kembali lagi Juni berakting di mana istrinya sedang disekap oleh alien dong. Parah. Gak tau lagi nih guys, istrinya Juni ini kocak bener dah. Dan kembali lagi hari esoknya, nih Chie
berpura-pura menjadi vampir yang mati dong. Kimbe. Bahkan suatu hari ini istri Juni berpura-pura mati menjadi seorang Juliet dong. Dan betapa senangnya Chie ketika suaminya beraksi sesuai yang ia harapkan. Benar-benar kocak guys, asli. Lalu di sini Juni curhat lagi sama temannya, di mana ia sepertinya udah mulai lelah dan ia mengkhawatirkan bahwa istrinya akan berakting seperti apa lagi ya nanti malam. Dan di sini temannya ini mengajaknya untuk makan malam beserta istrinya agar istrinya itu gak akting lagi dong. Dan makan malam pun tiba, di mana tampaknya pasangan ini saling akur dan baik-baik saja. Dan mereka membicarakan ya sedikit pembahasan mengenai rumah tangga serta pertemuan mereka lah guys. Lalu suatu malam saat Juni pulang, di sini Chie berulah lagi dong, di mana ia menjadi seorang Fir'aun. Kimbe. Lalu di sini Juni membawa sebuah brosur tentang dibutuhkan seorang pekerja paruh waktu, dan tentu saja brosur itu ia bawakan untuk istrinya. Dan tentu saja ia menginginkan istrinya itu kerja agar istrinya ini tidak bermain berpura-pura mati lagi guys, sepertinya ya. Lalu saat makan malam mereka membahas mengenai pekerjaan itu, di mana awalnya Juni khawatir karena istrinya hanya di rumah saja dan tak berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ia takut jika Chie ini bosan. Tetapi maksud dari Juni ini sepertinya ingin membuat istrinya agar tidak berpura-pura mati lagi guys, sepertinya ya. Tetapi di sini Chie merasa bahwa ia senang di rumah sendirian karena ada banyak hal yang dapat ia lakukan dan sebetulnya ia tak pernah merasa bosan, katanya ya. Dan Juni pun berkata bahwa ia tidak memaksanya kok, tetapi di sini Chie ingin mencobanya karena itu kan ajakan atau suruhan dari suaminya dong. Dan paginya Chie sudah bersiap untuk bekerja, di mana ia mendatangi kantor atau tempat kerjanya yang dituju di brosur tadi malam, di mana tampaknya ia akan bekerja di tempat laundry guys. Lalu saat malam hari di mana Juni pulang, kembali lagi dong Chie ini berpura-pura mati lagi anjir, di mana ia sedang dirampok dong ceritanya. Kimbe. Dan di sini Chie berkata bahwa ia hanya melakukan simulasi karena ia akan mulai bekerja di toko laundry tersebut pada hari Rabu. Dan di sini juga Juni berkata pada Chie bahwa ia sudah bosan melihat dirinya bermain berpura-pura mati lagi guys. Dan di sini mulailah Chie bekerja, di mana ia melayani orang-orang yang akan melondri pakaiannya. Asik. Dan pada malam hari di mana tibalah Juni di rumahnya, dan di sini ia membawa sebuah bunga dan kue. Dan saat ia memasuki rumahnya, ia pikir Chie sudah tak berulah lagi. Tapi faktanya masih berulah dong jir. Ya emang bukan berpura-pura mati sih, tapi ia menjadi orang yang sudah mati, yaitu menjadi hantu anjir. Dan tentu saja Chie menuruti perkataan suaminya itu ya. Tapi gak gini-gini juga dong jir. Dan ternyata bunga dan kue yang ia bawa itu untuk perayaan hari pertama istrinya bekerja. Waduh, perhatian banget dan nih Juni. Lalu suatu hari Chie mengundang teman kantornya Juni, yaitu Sano, bersama dengan istrinya untuk makan bersama di rumahnya. Dan disinilah mereka kembali berbincang-bincang sederhana guys. Lalu tak sengaja Sano melihat mainan buaya milik Chie, dan betapa kagetnya ia melihat buaya tersebut. Dan di sini yang lebih kaget lagi yaitu istri Sano, karena ternyata ia sangat menyukai buaya. Bahkan ia mengetahui segala sesuatu tentang buaya anjir. Lalu di sini Juni dan Sano telah membeli sebuah minuman dan ia berbincang-bincang sedikit di sini, di mana Sano sendiri kaget karena ia baru tahu bahwa istrinya itu menyukai buaya, padahal ia telah menikah selama 5 tahun, di mana juga ia sepertinya merasa bersalah sama istrinya itu karena sudah 5 tahun pernikahan mereka, tetapi belum dikaruniai seorang anak guys. Lalu saat di kantor, di sini Sano meminta kepada Juni agar ia dapat menemaninya nanti malam. Dan di sini
Chie juga mendatangi istri Sano, di mana ia dihubungi untuk menemuinya. Dan ternyata ia hanya ingin memberitahu secara langsung bahwa dirinya akan bercerai dengan Sano. Dan mendengar hal tersebut, betapa sedihnya Chie ini, karena ia pikir mereka adalah pasangan yang pas dan cocok. Tapi ia juga tak dapat berbuat apa-apa guys, karena itu kan masalah rumah tangga mereka atau masalah pribadi mereka ya. Bahkan Chie menyarankan agar ia mencoba sekali lagi untuk bertahan, tetapi tampaknya istri Sano ini mengatakan sepertinya itu sudah tidak mungkin lagi. Dan juga di sini Sano dan Juno membicarakan hal tersebut mengenai perceraian Sano, di mana ya untuk menghilangkan stres mereka pun berbicara santai dan pergi minum bersama guys. Ya namanya juga lelaki. Lalu suatu hari saat Juni dan Chie sedang makan bersama, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah telepon di mana ayahnya sedang sakit dan saat ini ayahnya dirawat di rumah sakit. Dan mendengar hal tersebut, langsung saja mereka berdua menjenguk ayahnya itu. Sesampainya di rumah sakit, betapa sedihnya Chie karena hanya dirinya lah keluarga yang dimiliki ayahnya. Sehingga ia sangat sedih melihat ayahnya terbaring di rumah sakit saat ini. Dan beruntung saja di sini Juni selalu menemaninya dan memberikan semangat kepadanya agar istrinya ini tak larut dalam kesedihan dan tetap tegar, asik. Sehingga ayahnya dapat segera sembuh. Lalu suatu hari Juni membawa Chie ke sebuah taman, di mana disinilah ia mengungkapkan dan meminta maaf kalau segala sesuatu yang dilakukan Chie itu memiliki arti atau makna sayang kepada dirinya. Bahkan pura-pura mati atau prank itu juga ternyata memiliki banyak arti yang mereka doang yang tahu anjir. Pas Juni mau bilang arti dari prank itu, tiba-tiba saja di scan ini ada angin dong sampai nutupin omongan mereka berdua. Kimbe. Jadi aku jelasin dikit ya guys, di mana Juni ini sebenarnya udah bingung di pernikahan ketiga tahunnya ini bersama Chie. Karena saat Juni ngomong apakah kau sayang padaku, Chie selalu menyatakan hal-hal atau kata-kata yang membuat Juni bingung. Hingga hari itulah dia tahu bahwa kata-kata yang diucapkan Chie itu bermakna dan berarti. Chie sangat menyayanginya dan akan selalu menemaninya di setiap hari-harinya. Dan di sini kembalilah hari-hari mereka seperti biasa, di mana Chie bekerja kembali di tempat laundry itu. Dan di sini saat Chie pulang ke rumahnya, betapa kagetnya ia dan khawatir pastinya melihat suaminya ini yaitu Juni sudah pingsan di depan matanya guys. Dan ternyata itu cuma prank juga anjir. Dah ketebak ya kan Kimbe. Tetapi ekspresi Chie ini malah marah dong, ya agak kesal lah. Padahal nih Juni cuman pengen ngikutin Chie juga loh, yaitu ingin ngungkapin kata-kata yang terselubung. Dan film pun berakhir guys. Jadi dalam film ini sebenarnya menceritakan bahwa pada zaman dahulu itu di Jepang ya guys, orang-orang yang ingin menyatakan cinta itu tak bisa mengatakan secara langsung atau ya malu gitulah guys, sehingga dia membuat kata-kata terkhusus yang maknanya itu bahwa ya ia cinta tapi untuk memperhalusnya ya. Dan oke guys, itu aja dari film ini yang cukup kocak ini guys. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share dan subscribe.